Ketika pengkhianatan cinta merubah gadis gendut menjadi idola cantik hingga menaklukkan hati seorang CEO tampan. Pertemuan keduanya yang tak sengaja membuat si pria jatuh hati tanpa memandang fisik. Bagaimanakah perjuangan gadis ini untuk merubah penampilannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Kang Ju-eun adalah gadis paling cantik di sekolah SMA Korea. Banyak siswa yang tergila-gila padanya karena selain cantik, Ju-eun juga memiliki tubuh yang ideal. Tak jarang ia mendapatkan tawaran menjadi model, namun ditolaknya karena Ju-eun bercita-cita sebagai pengacara. Dari sekian banyak pria, hanya satu siswa yang bernama Wo-sik yang berhasil mendapatkan cintanya. 오늘부터 1일이다. Hingga 15 tahun kemudian, Kang Ju-eun sukses menggapai impian. Namun ia gagal mempertahankan berat badannya yang membuatnya terlihat gendut dan tidak menarik lagi. Padahal Ju-eun sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berdiet. Dengan mengkonsumsi menu sehat. Namun sayangnya hal itu tak diimbangi dengan berolahraga. 라는 말로 시작하는. Awalnya asmaranya dengan Wo-sik berjalan baik-baik saja, hingga saat momen hari jadi ke-15, Ju-eun tak menyangka jika Wo-sik mengakhiri hubungan tanpa alasan. Padahal Ju-eun sudah berharap di hari itu Wo-sik akan melamarnya. Di lain tempat di sebuah kota di Amerika, seorang warga Korea yang bernama Kim Yong-ho disibukkan dengan profesinya sebagai pelatih atlet tinju profesional. Gosip pun beredar jika Yong-ho yang wajahnya belum terekspos publik terlibat skandal percintaan dengan artis papan atas. Saat itu Yong-ho-nya dikenal dengan sebutan John Kim. Hari itu Ju-eun nyaris ketinggalan pesawat karena di akhir pekan Ju-eun memang memiliki agenda ke Amerika. Beberapa hari menyelesaikan pekerjaannya, akhirnya Ju-eun kembali ke Korea. Ia menumpang pesawat yang juga dinaiki oleh Yong-ho dan kedua temannya. Manager and trainer. Karena duduk bersebelahan, Ji-won menyapa Ju-eun lalu memperkenalkan profesinya sebagai manajer petinju yang cukup terkenal. Perhatian Ji-won bahkan tak sampai di situ saja. Ia memberikan selimut ketika Ju-eun merasa kedinginan. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi dan beberapa saat kemudian Ju-eun terlihat tergeletak tak sadarkan diri. Beruntungnya Yong-ho memiliki sertifikat medis dan membantu Ju-eun. Ia cukup terkejut karena Ju-eun ternyata baru saja mengkonsumsi obat diet yang cukup banyak dan menggunakan korset yang sangat ketat hingga menyebabkannya kesulitan bernafas. Setelah memberikan infus dan obat, Ju-eun akhirnya sadarkan diri. Yong-ho bahkan rela memberikan kursinya agar Ju-eun bisa beristirahat dengan nyaman. Ju-eun berterima kasih dan berniat membalas kebaikan Yong-ho. Ternyata kepulangan Yong-ho ke Korea ditunggu oleh beberapa orang yang salah satunya bernama Tuan Min. Yong-ho sengaja mengalihkan perhatian mereka dengan menaiki ambulans. Setibanya di rumah sakit, Yong-ho justru melihat Ju-eun kabur yang membuatnya kepikiran dan berniat membantu. Yong-ho menawarkan tumpangan karena saat itu Ju-eun terlihat buru-buru dan berkata akan pergi ke rumah seorang teman. Ternyata Ju-eun ingin menemui Wo-sik, namun kejadian yang ia lihat, Wo-sik justru sedang bermesraan dengan wanita lain. Saat itu juga Ju-eun memutuskan untuk pergi menerjang derasnya hujan, hingga ia merasa diikuti oleh seorang pria. Setelah cukup lelah berlari, Yong-ho justru menghampiri Ju-eun. Ju-eun yang awalnya ketakutan kini merasa sedikit lega. Yong-ho berkata jika ia tak memiliki niatan buruk, ia hanya merasa tak tega jika ada orang menderita yang berada di dekatnya. Namun saat itu Ju-eun bersikeras untuk pulang seorang diri. 마지막 인사가 되겠네요. 안녕히 가세요. Yong-ho akhirnya menginap di hotel menggunakan nama seorang teman agar tidak terlacak. Namun keesokan harinya keberadaannya diketahui oleh Tuan Min. Ia pun mempersiapkan Yong-ho untuk bertemu dengan seseorang. Yong-ho ternyata adalah cucu dari pendiri grup Gahong, perusahaan yang bergerak di bidang medis. Saat itu ia diminta oleh neneknya yang bernama Nyonya Lee untuk menemani seorang gadis yang akan dijodohkan dengannya. 많이 기다려졌습니다. Namun setelah acara usai, kedua temannya yang bernama Ji-won dan Jung-sung justru menjemputnya dan mengajaknya pergi bersenang-senang.
Sepertinya Yong-ho memang belum berniat menemui keluarganya di Korea. Namun Yong-ho tak bisa lolos dari pantauan Tuan Min. Tuan Min meminta Yong-ho untuk pulang ke sebuah rumah yang telah disiapkan oleh keluarganya. Kepulangan Yong-ho ke Korea ternyata berkaitan dengan rencana Nyonya Lee yang akan mewariskan perusahaan kepadanya. Hal itu pun mendapat pertentangan dari Tuan Choi Nam-chol karena menganggap Yong-ho masih terlalu muda dan belum banyak anggota direksi yang mengenal karakternya. Orang kepercayaan Tuan Choi ternyata adalah mantan pacar Ju-eun yang tak lain adalah Wo-sik. Ia meminta seseorang untuk mencari tahu sepak terjang dan segala informasi yang berkaitan dengan Yong-ho di Amerika. 자세히 좀 알아봐요. 확실히 입국한 건지도. Sementara Ju-eun datang ke firma hukum tempat ia bekerja dengan keadaan yang berantakan. Pimpinan memperkenalkan seorang pengacara senior yang akan bergabung dengan mereka. Gadis itu bernama Oh Soo-jin. Wanita cantik itu mengenali Ju-eun sebagai teman lamanya saat masih berkuliah. Yang mana Ju-eun adalah satu-satunya teman yang melindunginya dari para pembuli. Saat masih berkuliah, rupanya Soo-jin mengalami obesitas. Malam harinya Ju-eun datang ke hotel tempat Yong-ho menginap karena akan mengambil handphone dan tasnya yang tertinggal. Tak sengaja Ju-eun justru melihat kenyataan jika Wo-sik sedang berselingkuh dengan Soo-jin di hotel itu. Ju-eun terkejut melihat hal tersebut hingga membuatnya terjatuh dan sangat malu karena menjadi pusat perhatian orang. Bantuan pun datang dari Yong-ho. Ju-eun memohon agar Yong-ho membawanya pergi kemanapun. Yang penting ia bisa menyelamatkan harga dirinya di depan Wo-sik dan Soo-jin. Yong-ho lalu membawa Ju-eun ke kamar suite tempatnya menginap. 감사합니다. Setelah mengambil barang-barangnya, Yong-ho rupanya menyadari jika bahu Ju-eun mengalami terkilir. Yong-ho membantu menyembuhkannya, yang membuat tamu hotel berpikir hal negatif. Soo-jin sempat khawatir Ju-eun akan salah sangka, padahal ia dan Wo-sik hanya akan makan malam. Wo-sik sengaja menunggu Ju-eun karena ia ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Ju-eun tak menyangka jika wanita yang telah merebut Wo-sik darinya adalah temannya sendiri. Saat itu Ju-eun tak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Wo-sik karena pria itu seolah membela Soo-jin. 수진이. 수진이한테도 누구든. Ketika di kantor, Soo-jin pun tak berusaha mengklarifikasi hubungannya dengan Wo-sik maupun meminta maaf pada Ju-eun. Baginya, tak ada alasan khusus mengapa mencintai Wo-sik yang notabene juga sudah mengenalnya sejak kuliah. 그 여자가 너일 줄은. Beberapa saat kemudian, Ju-eun kedatangan Ji-wong yang ingin meminta bantuan untuk menjadi penasihat hukum atlet binaannya yang tak lain adalah Jung-sung. 폰 계약서네요. Ju-eun akhirnya setuju untuk menangani sponsor dan kontrak yang akan diterima oleh Jung-sung. Sementara itu, Tuan Sung-chung menemui putranya dan memintanya menetap di Korea karena urusan bisnis di Amerika sudah diberikan pada direktur yang lain. 미국 지사인 정의사가 갈 거다. Saat membuka jaket Ji-wong yang tertinggal di dalam ambulans, Ju-eun tak menyangka jika di kantong jaket tersebut terdapat sebuah tanda pengenal John Kim. Ju-eun menemui Ji-wong di kamar hotel untuk mengembalikan jaketnya. Ia menduga jika Ji-wong adalah John Kim setelah melihat tanda pengenal Yong-ho yang ada di jaket tersebut. 맞습니다. Mereka pun sepakat untuk mengaku jika John Kim adalah Ji-wong demi melindungi identitas Yong-ho yang sebenarnya. Ju-eun mulai membayangkan berat badannya akan kembali seperti dulu lagi jika dilatih olahraga oleh personal trainer yang sangat terkenal. Yong-ho lalu menanyakan berapakah berat badan yang Ju-eun inginkan, karena mulai saat ini ia akan membantu John Kim sebagai penerjemah karena John Kim tak fasih berbahasa Korea. Ju-eun sangat bahagia karena kini ia mendapatkan dukungan dari 3 mentor kesehatan yang salah satunya adalah Yong-ho. Seusai berlatih, Yong-ho mendapatkan telepon dari Tuan Min yang memberi kabar jika rumah Yong-ho sudah dipersiapkan. Yong-ho lalu menemui ayahnya di kantor Gahong untuk membatalkan pengunduran dirinya di kantor Amerika. Sepertinya Yong-ho ingin tetap kembali ke luar negeri, namun Tuan Sung-chul tak bisa mengabulkan permintaan putranya karena kembalinya Yong-ho adalah keputusan dari Nyonya Lee. 실장을 통했으면 좋아서 그랬구나. Masih teringat jelas di pikiran Yong-ho tentang kematian ibunya akibat kecelakaan di saat Yong-ho masih kecil. Sejak saat itu, ia diasingkan ke Amerika sembari menjalani masa pengobatan karena penyakit kanker.
Hari pertama Ju-eun berlatih akhirnya dimulai. Atas saran Yong-ho, Ji-won diharuskan membuat Ju-eun menyerah di awal dengan latihan yang begitu keras. Jung-sung bahkan memberikan contoh yang begitu sulit dilakukan oleh Ju-eun yang membuatnya sangat kelelahan. Keesokan harinya, Ji-won dan Jung-sung mengajak Ju-eun berolahraga dengan berlarian menempuh jarak yang cukup jauh. Beberapa hari latihan terus-menerus membuat kaki Ju-eun mengalami kram. Yong-ho sebenarnya mengkhawatirkan keadaan Ju-eun, apakah program ini akan berhasil karena sampai saat ini berat badan Ju-eun belum juga turun. 이대로는 안 될 것 같은데요. Hari latihan ketiga, Yong-ho harus melatih Ju-eun seorang diri karena Jung-sung dan Ji-won akan ada wawancara. Namun di tengah-tengah sesi latihan, Yong-ho mendapatkan telepon untuk melakukan kencan dengan seorang gadis pilihan neneknya. 오징 갈아입고입니다. Di waktu yang bersamaan, Wo-sik sedang menonton bioskop bersama Soo-jin. Ia pun mendapatkan telepon dari seorang wanita yang ternyata ibu Ju-eun. 어머님 모르셔? Ia lalu terlihat menemui ibu Ju-eun di restoran yang sama dengan Yong-ho berada. Selama ini, ibu Ju-eun memang selalu memberikan perhatian dan masakan kepada Wo-sik. 엄마도 이런 데서 밥 좀 한번 먹어보자. Karena tak ingin terus membohongi ibunya, saat itu Ju-eun memberitahu ibunya jika hubungannya dengan Wo-sik sudah berakhir. Ibu Ju-eun sangat kecewa karena di umurnya saat ini, Ju-eun seharusnya sudah menikah. 마음을 좀 돌리지면 안 되겠나? Menjelang larut malam, Ju-eun masih terus berlatih di arena yang membuat Yong-ho khawatir karena Ju-eun telah melampaui batas kemampuannya. Ia lalu menyuruh Ju-eun untuk berhenti dan segera pulang. Yong-ho bahkan meminta supir pengganti karena kondisi Ju-eun yang tidak memungkinkan menyetir. Keesokan harinya Ju-eun mendapatkan tugas untuk tampil di acara TV dalam acara bincang tentang pakar hukum. Namun tak diduga, di akhir sesi wawancara, Ju-eun tiba-tiba pingsan karena lagi-lagi korsetnya membuatnya kesulitan bernafas. Mengetahui kejadian tersebut membuat Wo-sik khawatir dan bergegas menyusul mantan kekasihnya itu. Namun Yong-ho sudah tiba lebih dulu di rumah sakit dan menemani Ju-eun hingga siuman. 가까이에 있었나 보죠. Akhirnya Yong-ho mengaku jika dirinya adalah John Kim yang sebenarnya. Ia pun berjanji akan membantu Ju-eun menurunkan berat badan dengan cara yang benar dan tepat. 인생 최악의 날이 또 바뀌었는데. Penawaran itu bukanlah tanpa alasan, karena berdasarkan hasil cek laboratorium, Ju-eun mengidap penyakit hipertiroid. Itulah sebabnya berat badan Ju-eun tak bisa turun meskipun sudah berolahraga selama 1 minggu. Ju-eun sempat kesal saat mengetahui jika selama ini mereka membohonginya tentang John Kim. Apalagi latihan yang selama ini dilakukan bukanlah bagian untuk menurunkan berat badan, melainkan latihan untuk para atlet. 파니까 간절하니까. Ju-eun kecewa karena selama ini sudah keras berlatih dan sudah sangat percaya pada Yong-ho. Yong-ho juga merasa bersalah karena sebenarnya penderita hipertiroid tak boleh stres maupun kelelahan. 할 거면 제대로 합시다. Ia teringat saat berada di rumah sakit, yang mana Wo-sik datang menjenguk Ju-eun dan memintanya untuk menjaga gadis itu. Akhirnya Yong-ho tersentuh untuk membantu Ju-eun karena banyak masalah yang sedang ia alami. 아무래도 그쪽보다는. Berpindah pada Soo-jin yang merasa cemburu karena Wo-sik masih memperhatikan Ju-eun di saat keduanya sudah putus. Kekesalannya pun kian bertambah saat mengetahui jika video Ju-eun pingsan justru mendapatkan trending di dunia maya. 춘치다. Dari ucapan Wo-sik tersirat jika ia merasa lega karena kini sudah ada pria yang menjaga Ju-eun. 다행이지 속상하긴. Karena merasa dibohongi, Ju-eun menceritakan kekesalannya pada Hyun-woo yang juga sahabatnya. Masalah pun kian bertambah rumit karena Ju-eun harus membiayai pernikahan adiknya yang menghamili seorang gadis muda. Saat itu Ju-eun sempat curiga dan menanyakan perihal pot tanaman yang selalu ada di rumahnya. Keesokan harinya Yong-ho kembali melatih Jung-sung. Pada akhirnya ia jujur jika sudah memberitahu identitasnya yang sebenarnya pada Ju-eun, termasuk jenis penyakit yang membuat tubuh Ju-eun terus membengkak. 내 탓인 것 같아 그래. Ju-eun sendiri masih ragu untuk berangkat kerja karena matanya yang sembab. Belum lagi rasa malunya tentang video yang sedang viral itu. 내가 제일 싫어하는 게 남 때문에 우는 거고. Setibanya di kantor, tak sedikit teman-temannya yang mentertawakan penampilan Ju-eun yang pingsan ketika wawancara. Mereka tak mengetahui jika Ju-eun ada di dalam lift yang sama ketika mereka sedang membicarakannya. 웃으면 안 되는데. Saat jam istirahat tiba, Soo-jin menemui Ju-eun. Ia ingin Ju-eun memanggilnya dengan sebutan yang lebih formal ketika berada di kantor. Terlebih Soo-jin kini adalah atasannya. Beberapa saat kemudian Ji-won datang dan menyesali kebohongannya tempo hari. Yang mereka lakukan semata-mata hanya ingin melindungi identitas Yong-ho. 변호사님께
Keduanya lalu membawa Ju-eun ke sebuah kafe di mana Yong-ho sedang menunggunya. Yong-ho menjelaskan alasannya yang tak ingin identitasnya terungkap sebagai John Kim karena ia terlahir dari keluarga terpandang sehingga harus menjaga martabat keluarga. 진작에 좀 그렇게 의심하시지. Sejak saat itu, John Kim menjadi pelatih Ju-eun dan terlibat kontrak. Ju-eun tak bisa menyudahi latihan di tengah jalan sebelum program itu berhasil. 세상 부끄러울 이유가. Ju-eun kini mendapatkan pengobatan yang tepat. Ia pun harus minum obat secara rutin. Yong-ho juga membawa Ju-eun ke klinik kecantikan untuk mengukur massa tubuh idealnya. Hal itu pun membuat Ju-eun malu karena Yong-ho sangat teliti dan menganggap jika tubuh Ju-eun adalah miliknya. 어떻게? Sementara itu dalam acara makan malam keluarga, ternyata selain Yong-ho, Tuan Sung-chul juga memiliki seorang putra bernama Yong-jun dari hasil pernikahannya dengan Nyonya Hyeran. Tampak Tuan Choi yang juga adik dari Hyeran memuji Yong-jun sebagai anak yang cerdas, yang mana ia selalu mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tuan Choi bahkan berseloroh jika Yong-jun mewarisi segala kepribadian dari sang ayah. Tampak Nyonya Lee tak begitu menyukai pembicaraan tersebut. Ia justru membahas mengenai cucu kandungnya yang akan kembali dan mendapatkan jabatan sesuai dengan keinginannya selama ini. Keesokan harinya, Yong-ho dan teman-temannya sengaja datang ke apartemen Ju-eun sangat pagi yang membuat Ju-eun sangat terkejut. Mereka menggeledah seluruh rumah Ju-eun dan membuang makanan yang menurutnya tak sehat. Yong-ho mulai mengatur pola makan Ju-eun serta kebiasaan gadis itu yang kurang baik termasuk menjaga jam istirahatnya. 카페인 섭취, 소화기계통 조울력. Yong-ho sendiri masih berusaha keras untuk menstabilkan kondisi dengan alat super canggih yang dikirim langsung dari Amerika. Beberapa hari berlalu, Yong-ho akhirnya mengajak Ju-eun untuk melakukan latihan di rumahnya. Yong-ho menjelaskan satu demi satu latihan fisik yang harus Ju-eun lakukan sesuai dengan pengalamannya sebagai pelatih. Ju-eun mulai membiasakan diri untuk mengikuti saran Yong-ho, termasuk minum obat dan makan sayur setiap harinya. Seusai latihan, Yong-ho mengantar Ju-eun pulang. Namun ia sedikit curiga ketika mengetahui adanya seorang pria yang terlihat di sekitar apartemen Ju-eun. Saat itu Ju-eun didatangi pria misterius yang selama ini menguntitnya. Beruntungnya Yong-ho datang di waktu yang tepat dan berhasil melumpuhkan si pria. Mereka lalu membawa pria penguntit ke kantor polisi. Dari kejauhan, Wo-sik melihat kejadian tersebut, namun ia urung menemui Ju-eun. Kasus itu pun tak diperpanjang oleh polisi karena minimnya bukti. Ditambah lagi, pria itu ternyata tinggal bersebelahan dengan apartemen Ju-eun. 아니 뭐 폭행을 당하신 것도 아니고. Ju-eun berkata jika ia akan tinggal di rumah temannya yang tak jauh dari kantor polisi. Namun setelah tiba di lokasi yang dimaksud, ternyata Ju-eun justru ingin menginap di sebuah motel. Hal itu pun membuat Yong-ho marah karena Ju-eun berbohong kepadanya. Ia lalu mengajak Ju-eun untuk tinggal di rumahnya. Yong-ho menyiapkan kamar kosong untuk Ju-eun dan menyiapkan selimut serta bantal miliknya. 손님 초대할 계획이 없어. Sebelum tidur, Yong-ho kembali merasakan nyeri pada bagian lutut yang telah lama dioperasi. Ternyata saat menyelamatkan Ju-eun, ia sedikit melakukan gerakan yang membuat penyakitnya kumat. Keesokan harinya mereka pun sarapan bersama. Ju-eun menceritakan apa yang menimpanya semalam. Yong-ho cukup perhatian dengan mengatur pola makan Ju-eun. Pandangan Ji-won saat itu tertuju pada gadis cantik yang ada di wallpaper Ju-eun. Ia pun mengira gadis itu sebagai sosok selebriti. Mereka tak percaya jika foto tersebut adalah Ju-eun ketika masih muda. 나 아니었으면 큰일 날 뻔했지. Yong-ho lalu menghubungi Tuan Min terkait masalah di kakinya. Tuan Min menjadwalkan Yong-ho untuk kontrol di rumah sakit di luar kota. 몸에 불망입니다. 무슨 일이십니까? Di lain tempat, Wo-sik mengunjungi seorang detektif yang menangani kasus penguntitan Ju-eun. Ia pun mengajari pria itu dan memberi peringatan agar menjauhi kehidupan Ju-eun. Wo-sik bahkan membatalkan acara temunya dengan Sujin di hari itu. 미안. 내일 보자. Sekilas ia teringat ketika masa kuliah, yang mana Sujin merasa Ju-eun mengasihaninya dengan mengatur jadwal kencan buta. Hal itu pun membuat Sujin menaruh rasa benci pada Ju-eun karena ia bahkan dicampakkan oleh pria tersebut. 주은이가 이거 지금 나 거절한다는 뜻이잖아. Saat itu Ju-eun menolak menangani sebuah kasus yang bertolak belakang dengan prinsipnya selama ini. Suatu malam terlihat Tuan Choi sedang makan bersama saudari dan putranya.
Ia pun tampak iri hati karena di hari jadi perusahaan ke-61, pimpinan akan mengangkat Yong-ho menjadi direktur eksekutif. Padahal Nyonya Hye-ran juga memiliki putra bernama Yong-jun yang bisa diandalkan. Malam itu juga Ju-eun berniat pindah ke rumah Yong-ho sesuai kesepakatan sebelumnya. Sengaja Yong-ho membawa Ju-eun ke tempat latihan jujitsu untuk membela diri jika ia kembali diganggu oleh penguntit. Kejadian tak terduga pun membuat Ju-eun salah tingkah karena tak sengaja mencium Yong-ho. Keesokan harinya, Yong-ho pergi sangat pagi karena ia harus menjalani terapi untuk beberapa pekan. Setelah menjalani terapi, seorang dokter berkata jika Yong-ho telah sembuh total. 19.9% 완치야. Beberapa hari kemudian, Yong-ho kembali ke Seoul. Kedatangannya pun sempat membuat Ju-eun yang sedang berolahraga sangat terkejut. 선크림이거든요. Yong-ho mengajak Ju-eun menggunakan alat pijat di kamar pribadinya, ketimbang Ju-eun harus mendatangi panti pijat yang membuatnya overthinking. Seharian berolahraga secara teratur, disertai minum obat hipotiroid, kini berat badan Ju-eun berkurang drastis, dan pipinya pun semakin tirus saja. 아주 홀쭉해졌잖아요. Mereka lalu mengadakan perayaan sederhana untuk keberhasilan Ju-eun dan menuruti segala kemauannya dalam satu hari. Ju-eun mengajak mereka makan di luar dan menikmati minuman yang manis. Yong-ho yang sebelumnya tak menyukai makanan tepung terpaksa menuruti permintaan Ju-eun. Tak hanya itu, Yong-ho juga dilarang melakukan olahraga dan memintanya untuk tidur siang. 절대 운동기구 근처에도 가지 말라. Saat di firma hukum, ketua pengacara menegur Ju-eun karena sebelumnya menolak sebuah kasus yang sudah diberikan oleh Soo-jin. 왜 그거 있잖아요. 접견 변호사 건. Soo-jin sempat menuding Ju-eun sedang berkencan karena ia sangat mati-matian menurunkan berat badan. Namun Ju-eun justru menyindirnya jika Soo-jinlah yang sedang berusaha menjalani hubungan dengan mantan kekasihnya. Di lain sisi, Wo-sik mendapatkan panggilan dari kantor polisi tentang penyerangannya kemarin terhadap pria misterius. Ia tak menyangka jika korban memiliki bukti rekaman saat penyerangan tempo hari. Tak diduga, Soo-jin pun muncul karena saat itu Wo-sik sangat membutuhkan bantuan pengacara. Soo-jin rupanya sudah mengikuti Wo-sik sejak di kantor karena ia terlihat sedang ada masalah. Soo-jin tak menyangka jika Wo-sik masih mengkhawatirkan Ju-eun meskipun sudah putus. Malam itu polisi sengaja mengundang Ju-eun ke kantor, begitu juga dengan Yong-ho yang digunakan sebagai saksi. Dari perbincangan mereka, Yong-ho akhirnya mengetahui jika Ju-eun dan Wo-sik sudah berpacaran selama 15 tahun. 서로가 첫사랑이었고. Melihat ada seorang pria yang dekat dengan Ju-eun, Wo-sik mengingatkan gadis itu agar lebih berhati-hati. Khawatir Yong-ho hanya ingin memanfaatkannya. 동종이야. 그럼 헤어졌다고 모른 척하냐? Tak ingin kasus ini diperpanjang, Yong-ho meminta bantuan Tuan Min untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara Soo-jin kian tersingkir karena posisi Ju-eun di hati Wo-sik sepertinya masih kuat. Ia teringat saat Wo-sik pernah menyelamatkannya dari bulian seorang pria. Setelah menyelesaikan urusan di kantor polisi, Yong-ho dan Ju-eun mampir ke kedai untuk membeli minuman. Di tengah guyuran hujan, keduanya pun semakin dekat, apalagi saat Yong-ho terbawa suasana hingga mencium gadis itu yang begitu romantis. Semenjak kejadian tersebut membuat Ju-eun tak bisa tidur nyenyak karena selalu memikirkan Yong-ho. Keesokan harinya Yong-ho kembali meminta Ju-eun berolahraga, bahkan dengan perut kosong karena Ju-eun kemarin terlalu banyak makan. 자비가 없어. 자비가. 코치님. Keesokan harinya di kantor firma hukum, Ju-eun melihat Soo-jin dimaki oleh keluarga korban yang dianiaya oleh seorang anak pengusaha. Wanita itu pun merasa disepelekan karena pelaku tak sedikit pun meminta maaf dan hanya memberikan uang kompensasi. Baginya, uang bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah karena wajah putrinya terluka parah. Ju-eun menenangkan wanita itu karena ternyata ia pernah merasakan di posisi yang sama, mengingat mendiang ayah Ju-eun juga pernah mendapatkan perlakuan serupa. Ju-eun kembali ke firma hukum dan berbincang dengan Soo-jin. Terlihat keduanya membicarakan mengenai Wo-sik yang kini meninggalkan Ju-eun dan berpaling pada Soo-jin. Soo-jin enggan membahasnya lebih lanjut karena baginya orang lain juga berhak memiliki apa yang pernah Ju-eun miliki. 기억 안 나니 부대표님? Di lain tempat, Yong-ho menemui neneknya di kuil yang sedang mendoakan mendiang putri kandungnya. Nyonya Lee sangat bahagia melihat cucu kesayangannya. Ia menunjukkan rasa sedih dengan nasib Yong-ho yang harus kehilangan ibu di usia muda, serta harus menghabiskan separuh hidupnya di rumah sakit untuk operasi dan rehabilitasi.
죽을 날 다가오는데. Ia ingin Yongho mengambil alih grup Gahong karena sudah waktunya Yongho memimpin. Yongho tak yakin ia bisa meneruskan perusahaan sang nenek karena Yongho ingin membangun pusat penyakit kanker dan berinvestasi pada rehabilitasi. 나 병원 싫은데. Semenjak Ju-eun tinggal di rumahnya, rumah Yongho selalu ramai dan terasa hangat. Apalagi saat Ji-won terlihat sangat akrab dengan gadis itu, bahkan berolahraga dan menari bersama. Malam itu Yongho menghubungi Tuan Min jika ia bersedia menerima perintah dari Nyonya Lee. Tak lupa Yongho membeli tas untuk Ju-eun bekerja karena tasnya terkena noda makanan dan meninggalkan bau tak sedap. 이거 뭐냐고요? Saat sedang bekerja, Ju-eun mendapatkan telepon dari Hyun-woo yang memintanya untuk menjemput putranya di sekolah karena ia sedang ada urusan. Ju-eun terpaksa mengajak Yongho dan kedua temannya untuk datang ke TK karena acara itu adalah hari ayah yang sangat penting untuk seorang anak. Kehadiran mereka pun membuat Min Jun sangat bahagia. Jung Sung dan Ji Won menampilkan pertunjukan seni bela diri yang cukup keren. Hari itu, Ju-eun bahkan mengajak Min Jun ke tempat hiburan yang sudah ia inginkan sejak 1 bulan yang lalu. Suatu ketika, Ju-eun dan Soo Jin diharuskan menemui relasi dari grup Gahong. Betapa terkejutnya Ju-eun saat mengetahui jika Yongho adalah direktur eksekutif dari perusahaan tersebut. Atas kejadian itu membuat Ju-eun merasa syok dan meminta izin keluar ruangan. Ia sempat teringat beberapa ucapan Yongho kemarin yang mengindikasikan jika pria itu benar berasal dari keluarga kaya raya. 내가 잘못한 것도 없는데. Ju-eun kecewa karena selama ini Yongho telah berbohong. Namun pengakuan jika Ju-eun adalah cinta pertamanya bukanlah suatu kebohongan. 진짜. Yongho mengajak Ju-eun berbicara empat mata dan meminta timnya untuk menunggu selama 10 menit. Rapat kontrak kerjasama pengacara perusahaan itu pun terasa canggung bagi Yongho dan Ju-eun. Ju-eun bahkan menolak perjamuan makanan yang disiapkan oleh grup Gahong. 일이 있어서. Setibanya di rumah, Yongho merasa kesepian karena kepergian Ju-eun. Rupanya hari itu Ju-eun mengunjungi ibunya di kampung halamannya. Ternyata kepulangan Ju-eun karena ibunya baru saja membuka kedai ayam goreng. Tak sedikit teman ibunya yang menanyakan status Ju-eun yang masih melajang di usianya yang tak muda lagi. Ibu Ju-eun menyuruh putrinya untuk pulang karena tak ingin membuatnya kepikiran dengan gosip tersebut. Ketika beranjak tidur, Ju-eun mendapatkan pesan jika Yongho sudah berada di Daegu. Ju-eun tak menyangka jika Yongho mengetahui di manakah kampung halamannya, padahal sebelumnya Ju-eun tak pernah membahasnya. 어떻게 연락 한 통이 없냐? Ju-eun lalu menuju ke sebuah jembatan yang terkenal di kota itu. Ia langsung memeluk Yongho dengan hangat. Saat mengantar Ju-eun pulang, Yongho menceritakan tentang masa kecilnya yang menyedihkan karena ia harus menjalani operasi yang cukup berat di saat ibunya juga sudah berpulang. 기대하고 있는데 내가 안 하고 있는 건가? Karena khawatir dengan keadaan Yongho di malam itu, Ju-eun mengajaknya bermalam. Saat itu, Ju-eun menanyakan perihal jabatan Yongho sebagai direktur yang sepertinya tak sesuai dengan keinginan. Yongho menyadari jika dirinya lebih tertarik pada bidang olahraga ketimbang berbisnis. Malam itu pun Yongho terasa nyaman menyandarkan kepalanya di punggung Ju-eun. Sementara di Seoul, Jung Sung dan Ji Won justru merasa bahagia karena Yongho tak pulang. Keduanya pun bisa menyantap makanan apapun sesuai keinginannya. Di lain tempat, Wo-sik sudah menyelidiki siapakah direktur Gahong yang baru yang sepertinya memiliki kaitan dengan John Kim. 너 이거 누구 알아? Keesokan harinya, Yongho dijemput oleh Ketua Min karena ia harus rapat di perusahaan Gahong. Yongho diperkenalkan di depan pemegang saham lainnya, termasuk dengan pamannya yang bernama Tuan Choi. Terlihat Tuan Choi memiliki orang kepercayaan yang tak lain adalah Wo-sik. 아니 우리 조카님이 이렇게. Sementara itu, Ju-eun kembali terusik dengan sindiran Soo Jin yang menanyakan perihal hubungannya dengan Yongho. Karena sebagai atasan, ia harus tahu jika Ju-eun memiliki hubungan dengan kliennya. Soo Jin bahkan meragukan Ju-eun yang tak mungkin bisa memiliki hubungan pribadi dengan pria yang memiliki kedudukan tinggi. Setelah pulang bekerja, Ju-eun mendatangi rumah Yongho dalam keadaan sepi. Sempat menelponnya berkali-kali, Ju-eun akhirnya mendengar suara deringan telepon di sebuah ruangan rahasia yang tak jauh dari kamar Yongho. Ia sangat terkejut melihat keadaan Yongho yang terkapar sembari menahan rasa sakit di bagian kakinya.
Saat itu Ju-eun berniat menghubungi rumah sakit, namun Yong-ho melarangnya karena ia akan mengatasinya seorang diri. Meskipun dengan perasaan cemas, Ju-eun terpaksa menuruti perintahnya untuk menunggu di luar ruangan. 했을 때 많이 아팠어요. Yong-ho lalu menyuntikkan obat untuk meredam rasa sakitnya. Beberapa menit kemudian Yong-ho mulai membaik. Ia akhirnya bercerita jika pernah menderita kanker tulang. 만친데 왜 계속 아파? Meskipun dokter menyatakannya sembuh total, namun rasa sakit masih kerap muncul yang kemungkinan karena efek psikologis. Malam itu Ju-eun menemani Yong-ho beristirahat. Ia tak ingin melihat pria yang sangat ia sayangi dalam penderitaan. 이 와중에도 내가 예쁘구나. Di lain sisi Nyonya Lim meminta menantunya untuk meninggalkan rumah karena Yong-ho akan kembali dan menjabat sebagai direktur eksekutif. Ia akan menjamin keuangan menantunya serta masa depan Yong-jun. Keputusan itu pun tentu saja ditentang oleh Tuan Choi. Ia berpesan pada saudarinya untuk bertahan di rumah keluarga Lee. Tak ingin menumpang lama di rumah Yong-ho, Ju-eun memutuskan untuk pindah dalam seminggu ke depan. Yong-ho sebenarnya sempat khawatir apakah tempat tinggal Ju-eun nantinya cukup aman. 남자 드나들기 편하고 Ju-eun juga meminta agar keduanya menjaga jarak, terlebih banyak mata yang sedang mengawasi Yong-ho sebagai direktur yang baru. Ia pun berniat memberitahu Jung-sung dan Ji-won tentang hubungannya bersama Yong-ho. Hari demi hari Ju-eun dan Yong-ho lalui dengan bahagia karena keduanya bisa berolahraga dengan cara yang menyenangkan. Berbagai kemesraan pun harus ditutupi di depan Ji-won. 형한테 메롱했어? Kesepian kini melanda Sujin karena terlalu stres dengan beban pekerjaan. Ia terlihat berkonsultasi pada seorang dokter demi mengatur pola makannya. 요즘 힘든 일 있으세요? Tak diduga Wosik sudah menunggunya di suatu tempat. Namun perbincangan itu justru membuat Sujin merasa patah hati karena Wojin terlihat ingin mengakhiri hubungan. 마실래? 고를래? Ternyata Wosik belum bisa melupakan kenangannya bersama Ju-eun, yang mana gadis itu sangat tulus dan begitu memperhatikannya. Ia merasa egois memutuskan Ju-eun hanya karena masalah penampilan. Keesokan harinya, Wosik bertemu dengan Ju-eun di sebuah kedai kopi. Setelah meminta waktu sebentar pada Yong-ho, Wosik diizinkan untuk berbincang dengan Ju-eun. Sebenarnya ia masih belum rela jika Ju-eun dimiliki pria lain, meskipun ia juga tak berharap untuk kembali. Pertemuan itu pun rupanya terlihat oleh Sujin yang membuatnya semakin cemburu karena mengira itulah alasan Wosik memutuskan hubungan dengannya. Suatu hari Ju-eun dan Hyun-woo beride untuk mengadakan camping. Yong-ho dan teman-temannya sangat antusias untuk menghabiskan malam bersama. Setelah mendirikan tenda dan memperkenalkan diri pada teman-teman Ju-eun, Hyun-woo mengajak mereka bersenang-senang dan menikmati makan malam. Ia juga membuat acara pengakuan kebohongan di depan semua orang. Namun yang paling mengejutkan adalah pengakuan dari Yong-ho jika ia telah mengencani Ju-eun. 강지훈이랑 연애한다. Setibanya di rumah, Tuan Min menjelaskan tentang kekhawatirannya mengenai identitas John Kim yang sedang dikorek oleh Tuan Choi. 존킴에 대한 정보를 갖고 있는 것 같습니다. Tuan Min menyayangkan sikap Yong-ho yang masih saja bersantai dan hura-hura padahal situasi sedang rumit. Tak ingin ada salah paham, Yong-ho justru memperkenalkan Ju-eun pada Tuan Min sebagai kekasihnya. Ia juga memberitahu Tuan Min jika Ju-eun saat ini tinggal bersamanya. 전에 봤죠? 여긴 Mengabaikan hal ini di depan pimpinan adalah hal yang terbaik, mengingat Nyonya Lee sedang menjodohkan Yong-ho dengan gadis lain. Yong-ho berkata akan menanggung resiko apapun demi melindungi Ju-eun. 할머니보다 아버지께서 하시면 Akhirnya malam itu Ju-eun memutuskan untuk keluar dari rumah Yong-ho. Namun Yong-ho menahannya hingga esok hari. 이번엔 또 어디로 튀려고? Sementara itu di lain tempat, Wosik menemui Sujin dan meminta maaf dengan ucapannya tempo hari. Ia pun berniat memperbaiki hubungan. Namun saat itu Sujin meninggalkannya begitu saja karena sudah terlanjur kecewa. Keesokan harinya Ju-eun pergi sangat pagi dan berpamitan lewat pesan. Ia tak lupa menyiapkan sarapan untuk Yong-ho dan teman-temannya. Terlihat mereka tak bersemangat karena rumah semakin sepi tanpa kehadiran Ju-eun. 매미 대표 먹으래. Beberapa saat kemudian Tuan Min datang dan membahas agenda Yong-ho di hari itu. Mereka pun menuju ke perusahaan Gahong. Sementara Ju-eun tiba di kantor firma hukum, Sujin memberitahu jika esok akan ada rapat dengan perusahaan Gahong. Namun Ju-eun tak perlu ikut serta karena ia bisa mengatasinya sendirian. Terlihat Tuan Choi dan sekutunya berniat untuk menyingkirkan Yong-ho yang akan dilantik sebagai pemegang saham terbesar. 적응하느라 정신이 없네요. 아니 저희
Wo-sik sebenarnya menyarankan pada Tuan Choi untuk mencari cara agar Yong-ho berpihak padanya. Namun Tuan Choi bersikeras akan mempersulit langkah Yong-ho menjabat, apalagi setelah Yong-ho sudah berani mengecek ulang proyeknya yang sempat tertunda. Setelah rapat, Yong-ho menemui Nyonya Lee. Yong-ho tak menyangka jika neneknya sedang bersama gadis yang ingin dijodohkan dengannya. Yong-ho akhirnya berterus terang pada gadis tersebut jika ia tak bisa melanjutkan hubungan karena masih ada hal yang harus ia prioritaskan. 저는 이제 그런 걸 Sikap Nyonya Lee yang semakin mengabaikannya membuat Nyonya heran bersedih. Namun ia tetap menunjukkan perhatian dengan memasakkan menu kesukaan. 두 분 들어가 쉬세요. Nyonya heran akhirnya mengetahui jika selama ini suaminya menjalani kemoterapi tanpa sepengetahuannya. Meskipun tak akan mencampuri urusan perusahaan, ia hanya berharap suaminya memberitahu kondisi kesehatannya. Menjelang malam, Ju-eun kedatangan Ji-won dan Jung-sung yang membawakannya banyak makanan. Mereka pun tampak bahagia meski tanpa kehadiran Yong-ho yang diketahui sangat sibuk. Di luar dugaan, rumor mengenai Yong-ho adalah John Kim akhirnya semakin terkuak. Wo-sik yang mendengar kabar itu pun dibuat bimbang. 그 사람이 존 킴이지? Keesokan harinya rapat saham dan pengangkatan resmi Yong-ho akhirnya dimulai. Sayangnya, Tuan Choi sengaja menghalangi sebagian besar anggota dewan untuk hadir. Ia melakukannya agar menunda pengangkatan Yong-ho untuk sementara waktu. Di malam harinya, kabar tentang John Kim alias Yong-ho tersebar di internet, yang mana ia memiliki kepribadian ganda ketika berada di Amerika. 그게 무슨 말이야? Yong-ho juga diketahui terlibat skandal dengan banyak wanita. Ia pun tak bisa tenang karena banyak wartawan yang ada di rumahnya. 어떻게 된 거예요? Keadaan di kediaman Nyonya Lee dan di rumah Yong-ho semakin ricuh karena banyaknya wartawan. Hal itu pun membuat Tuan Sung-chul selalu kepikiran. Setelah merasa tenang, Ju-eun harus menahan diri ketika mengetahui Yong-ho sedang berjuang melawan sakit. Akibat terlalu lelah seharian membuat penyakit Yong-ho kambuh dan hanya hilang dengan mengkonsumsi obat. Saat itu, Ju-eun hanya terpikir untuk menghubungi Jung-sung karena ia yakin Jung-sung yang selama ini paling memahami Yong-ho. Jung-sung berpesan agar Ju-eun bersikap biasa saja, seolah tak terjadi apapun, karena Yong-ho akan semakin menderita jika mengetahui orang terdekatnya bersedih. Ia meminta Ju-eun menjaga Yong-ho dengan baik yang sudah dianggapnya sebagai seorang ayah. 영호 형님 저희 집에 있다고. Jung-sung teringat peristiwa beberapa tahun silam yang mana awal pertemuannya dengan Yong-ho. Di saat itu ia nyaris diambang kematian karena terlibat perkelahian dengan para gangster. Yong-ho menyembuhkannya dan merubah sikap Jung-sung yang pendendam. Tak hanya itu, ia juga melatihnya sebagai seorang petinju profesional. Sampai kapanpun kebaikan Yong-ho padanya tak akan pernah Jung-sung lupakan. Keesokan harinya Ji-won dan Jung-sung sudah ada di rumah Ju-eun. Yong-ho pun sangat lega karena ia dikelilingi oleh orang yang sangat peduli. Mereka pun menghabiskan waktu pagi itu dengan berolahraga di sekitar pegunungan. Yong-ho melakukan banyak aktivitas bersama wanita lanjut usia untuk mengalihkan pikiran dan kecemasannya. Hari itu Ju-eun harus tetap bekerja. Yong-ho terpaksa seorang diri di apartemen. Namun ternyata Tuan Min datang menjemputnya karena Nyonya Lee dan Tuan Sung-chul ingin bertemu. 새벽부터 언론사도 돌아고요. Melihat cucunya kembali membuat Nyonya Lee merasa tenang. Terlebih skandal Yong-ho dengan wanita asal Amerika sudah berhasil ditepis. Nyonya Lee sempat kecewa karena Tuan Min menutupi kedekatan Yong-ho dengan seorang pengacara. Setidaknya Yong-ho harus menikah dengan wanita yang berasal dari keluarga sepadan untuk memperkuat posisinya saat ini. 돌아왔으니 됐지. Tuan Sung-chul meminta Yong-ho agar tak gegabah sampai hari jadi perusahaan tiba. Ia harus tetap tegar dan menghadapi segala kemungkinan. 해철이 한 번 안 된다리다. Setelah kembali ke apartemen, Yong-ho kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah Hyun-woo. Saat itu ia ingin menitipkan putranya karena harus bekerja. Terpaksa Yong-ho mengasuh Min-jun seharian hingga Ju-eun pulang dari kantor. 이 삼촌 계속 운동만 시켜. Sekalipun tinggal satu atap, tapi Ju-eun dan Yong-ho sangat menjaga hubungan agar tidak melakukan hal di luar batas. Ia tak ingin mengganggu fokus Yong-ho saat ini yang sedang ada masalah di perusahaannya. Selagi Tuan Min meredam rumor dan mengatasi pihak yang ingin menjegal Yong-ho, untuk sementara waktu Yong-ho memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen Ju-eun. Di kantornya, Sujin sempat menyatakan dugaan pada Ju-eun jika Wo-sik sepertinya terlibat dalam pengungkapan identitas Yong-ho sebagai John Kim. Namun Ju-eun masih tak percaya jika Wo-sik yang telah melakukannya. 부대표님 시간 널널하시네.
Suatu malam Tuan Min menjemput Yong Ho karena esok ia harus bersiap pada acara hari jadi perusahaan Gahong. Hingga hari itu tiba, Yong Ho tak juga kunjung datang yang membuat panitia segera melakukan pencarian. Ju-eun berinisiatif mencari di seluruh ruangan gelap hingga akhirnya ia berhasil menemukan Yong Ho yang sedang menahan sakit dan terlihat pucat. 오늘 주인공이 왜 이래? Butuh beberapa menit untuk Yong Ho bisa bangkit dan mengumpulkan tenaga. Ia pun akhirnya berhasil naik ke atas podium dan menyapa tamu undangan sebagai seorang direktur. 김용호입니다. Tuan Choi terlihat kecewa pada adiknya yang tidak menghadiri acara tersebut. Padahal ia berharap Yong Jun juga bisa hadir karena ia juga keturunan dari Tuan Sung Chul. 것도 아닌데 왜 네 스스로 집구석에 처박혀 있냐고. Tak diduga Yong Jun rupanya diam-diam datang ke acara itu. Namun ia mengurungkan niatannya setelah mendengar pamannya terlihat sangat marah. Seusai acara, ternyata Ju-eun harus rehat sejenak karena kakinya terkilir. Hal itu pun disebabkan karena ia berlarian menggunakan sepatu tinggi. Ji-won dan Jung-sung mengantarnya pulang. Tanpa sepengetahuan mereka, di apartemen sudah ada Ibu Ju-eun yang telah menunggu. Ibu Ju-eun memasakkan banyak menu berlemak yang mau tak mau harus mereka santap karena terlihat sangat lezat. Sampai saat ini, Ibu Ju-eun belum mengetahui jika putrinya dan Wo-sik sudah putus karena Ju-eun juga memang masih merahasiakannya. Karena kekurangan asupan makanan selama beberapa hari, Sujin nyaris pingsan ketika berada di parkiran. Hanya Wo-sik yang saat itu peduli dan mengantarkannya pulang. 미안하다, 고맙다. Sejak saat itu, hubungan keduanya pun semakin membaik. Sujin mengaku jika dirinya bukanlah wanita yang tulus karena tega merebut kekasih temannya sendiri. 덕분에 자랐어. Keesokan harinya adalah hari pertama Yong Ho bekerja. Ia berpesan agar Jung-sung tak perlu giat berlatih mendekati pertandingan, karena hal itu hanya akan membuatnya kelelahan. Sementara Ju-eun berangkat bekerja meski pergelangan kakinya masih terasa nyeri. Di kantor, Yong Ho mengungkapkan alasannya yang terpaksa menunda proyek Tuan Choi karena merasa banyak kejanggalan. Ketika jam istirahat tiba, Yong Ho sengaja datang ke firma hukum Ju-eun. Ia ingin mengajaknya ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Hal itu pun membuat Ju-eun panik karena ia harus menjalani cek darah yang sangat ia hindari. 저기 바늘 꼽으실 때 꼭 말씀해 주세요. Dengan kerja kerasnya selama ini, Ju-eun mencapai berat badan yang ideal. Bahkan hasil laboratorium menunjukkan penyakit hipotiroidnya semakin sembuh dan tak perlu mengkonsumsi obat. Di lain sisi, Nyonya Hyeran menerima sejumlah uang untuk biaya kehidupannya setelah ia memutuskan hubungan dengan keluarga Nyonya Lee. Sepertinya sebelum pernikahan terjadi, Nyonya Lee sudah membuat kesepakatan sehingga Nyonya Lee tak bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya kepadanya sebagai seorang menantu. 모진 게 인연일세. Malam itu perasaan tak karuan menimpa Nyonya Hyeran karena ia tak bisa menghubungi putranya. Setelah beberapa jam kemudian, ia mendapatkan telepon dari rumah sakit jika Yong Jun mengalami overdosis dan dalam keadaan kritis. 왜 이렇게 연락이? 김영준 씨 보호자세요? Hal itu pun membuat Tuan Choi marah pada Tuan Sung Chul karena pengorbanan adiknya selama ini lenyap begitu saja. Bahkan Sung Chul tak pernah peduli pada Yong Jun. Diliputi rasa emosi, Tuan Choi saat itu berniat menghabisi Yong Ho agar adiknya dan Yong Jun mendapatkan harta warisan. Hal itu pun ternyata diketahui oleh Tuan Min, sehingga ia ingin memastikan keberadaan Yong Ho karena ada orang yang akan berniat jahat padanya. 지금 어디십니까? Yong Ho seketika kepikiran dengan Jung-sung dan berniat menyusulnya. Tanpa Tuan Choi ketahui, mobil milik Yong Ho ternyata sedang dipinjam oleh Jung-sung. Saat itu Jung-sung akan bertemu dengan ibu kandungnya yang sudah lama terpisah. Setelah berhasil mengetahui titik keberadaan mobil Yong Ho, Tuan Choi nekat mencelakai pengemudinya dengan berkali-kali membenturkan mobil ke arahnya. Beruntungnya di waktu yang tepat, Yong Ho berhasil menghalaunya. Namun sayang, Yong Ho justru tak menyadari jika ada truk besar tepat di hadapannya hingga terjadilah kecelakaan. Rupanya Nyonya Hyeran juga mengetahui jika kakaknya akan berbuat senekat itu, hingga ia juga menghalangi dan terlibat dalam kecelakaan beruntun. Tuan Choi terkejut mengetahui adiknya menjadi korban kecelakaan, sementara dirinya justru terlihat baik-baik saja. Yong Ho lah yang mengalami luka paling parah dari kecelakaan itu. Para korban segera dibawa ke rumah sakit. Untuk kesekian kalinya, Tuan Sung Chul harus melihat Yong Ho berakhir di rumah sakit, seperti kejadian yang ia alami sewaktu kecil.
Keesokan harinya belum ada kabar apapun dari Yongho yang membuat Ju-eun sangat khawatir karena HP kedua temannya pun tidaklah aktif. Ia justru terlihat menjenguk Sujin yang 2 hari ini tak masuk kerja. Ju-eun menunjukkan perhatian dengan membuatkan sarapan meskipun hatinya terasa dongkol. 집안에 쌀이 한 톨도 없어서. Pada akhirnya Sujin menjelaskan alasan yang membuatnya selama ini begitu membenci Ju-eun yang tak lain karena kesalahpahaman saat kencan buta ketika kuliah. 네가 전화번호 땄잖아. Setelah saling meminta maaf, Ju-eun dan Sujin kini sepakat melupakan masa lalu dan kembali berteman. Ia juga sudah merelakan Wojin yang lebih memilih Sujin dan berharap hubungan keduanya akan langgeng. 좋은 말로 할 때 술이랑 약. Sementara itu di rumah sakit, Tuan Choi merasa bersalah melihat adiknya turut menjadi korban. Ia juga menjenguk Yongjun yang kini sudah sadarkan diri. 다시 바보 같은지. Terungkap sudah alasan Yongjun ingin mengakhiri hidup karena ia tak mau menjadi penyebab pamannya memperebutkan masalah warisan. Mendengar hal itu pun membuat Tuan Choi merasa bersalah dengan keserakahannya selama ini. Melihat keadaan Yongho yang mengalami patah tangan dan kaki, membuat Tuan Sung-chul tak akan tinggal diam. Ia sepertinya akan membuat perhitungan pada Tuan Choi. 어떤 식으로든지 합의가 나야. Terlihat Jiwon dan Jung-sung berusaha menahan air mata ketika keduanya menjenguk Yongho. Jung-sung meminta maaf karena Yongho telah mengorbankan nyawa untuk melindunginya. Yongho memohon agar mereka merahasiakan kejadian ini dari Ju-eun karena ia tak ingin melihat Ju-eun khawatir. Setibanya di rumah, Ju-eun menghampiri keduanya dengan wajah yang putus asa karena selama 2 hari ini tak ada kabar dari Yongho. Betapa terkejutnya Ju-eun setelah mengetahui kekasihnya mengalami kecelakaan. Namun untuk menatap wajahnya saja, Ju-eun tak memiliki akses karena di depan kamar perawatan sudah banyak pengawal yang berjaga. 어떡하냐. Yongho tak bisa berbuat apa-apa selain menggerakkan jarinya untuk menulis pesan agar Ju-eun bersabar dan menuruti perintah Tuan Min. Setelah mendapatkan kunjungan dari Nyonya Lee, kini Hyeran ikhlas menerima takdir jika sampai kapanpun ia memang tak bisa menjadi bagian dari keluarga besar Nyonya Lee. 어찌된 일인지. Ia memohon pada Tuan Choi agar menyudahi permusuhan karena baginya memiliki Yongjun dalam keadaan sehat sudahlah lebih dari cukup. Ia juga meminta Tuan Choi untuk berhenti menyakiti Yongho. 고륙종 암이었대요. 김영호 이사장. Keesokan harinya, Sujin sebagai pengacara perusahaan Gahong mendamaikan kedua belah pihak, sehingga mereka tak akan menempuh jalur hukum. 김영호 이사장님 과실, 최 이사님 과실. Wosik juga mulai menyadari kekeliruannya selama ini yang memilih jalan yang salah bersama Tuan Choi. Kini Wosik dan Sujin sudah bebas menjalani hubungan tanpa ada rasa bersalah pada Ju-eun. Setelah berpikir panjang, Tuan Choi akhirnya mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan Gahong. Singkat cerita, selama berbulan-bulan Ju-eun masih setia menunggu kabar dari Yongho. Ia terus menjalani hidup seperti apa saran dari Yongho untuk tetap berolahraga dan menjalani pola hidup sehat. Namun tak jarang Ju-eun juga bersedih kala merindukan kekasihnya. Di lain sisi, Yongho memang sengaja tak memberi kabar pada Ju-eun, padahal setiap hari yang ada di pikirannya hanyalah Ju-eun seorang. Yongho menyibukkan diri selama dirawat di rumah sakit dengan membuat syal seperti apa yang pernah ia lakukan dulu. Sesuai permintaannya, putranya akhirnya meninggalkan Seoul. Ia tak diperkenankan menjenguk Yongho dan menitipkan ucapan permintaan maaf karena tak bisa memenuhi keinginan Yongho untuk selalu menjaga ayahnya. Berkat buku pemberian Ju-eun, Yongho berhasil melawan rasa kesepian karena selalu teringat tentang kebersamaannya dengan Ju-eun. Hari berganti bulan, Yongho akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Amerika untuk menjalani rehabilitasi. Dokter pun pesimis Yongho bisa berjalan dengan cepat karena fungsi ototnya yang sudah menurun. Ditambah lagi tubuh bagian bawahnya yang mengalami cedera parah. Dokter pun hanya bisa berharap adanya keajaiban. Selama di Amerika, Yongho tak memberi kabar pada Ju-eun karena ia tak ingin mengganggu fokus Ju-eun dalam berkarir. Meskipun setiap hari Ju-eun lah yang selalu mengiriminya pesan. Dari hari ke hari, Yongho semakin menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Otot kakinya dilatih dengan tenaga dan alat yang profesional, hingga ia berhasil berjalan dengan tegap. Yongho bertekad untuk menghampiri dan berlari ke arah Ju-eun setelah ia kembali ke Korea. Kegembiraan pun semakin lengkap karena Jiwon dan Jung-sung menyusulnya ke Amerika, tentunya dengan membawa kabar kemenangan Jung-sung. Setelah menunggu selama 1 tahun, akhirnya Yongho diizinkan pulang ke Korea.
Tuan Min menjemput Yongho di bandara. Ia tak menyangka jika Yongho bisa pulih seperti sedia kala. 너무 핑크 아닙니까? Sengaja Yongho menunggu Ju-eun di depan kantor karena ingin membuat kejutan. Tangis haru sekaligus bahagia tak bisa lagi Ju-eun tahan. Ia terkejut melihat pria yang paling ia sayangi kini muncul di hadapannya. 떡이라도 돌리고 싶은데. Tak ingin berpisah walau sekejap, Ju-eun bahkan mengajak Yongho ke kantor untuk mengambil beberapa berkas. Setelahnya Ju-eun mengajak Yongho ke apartemen sembari mengerjakan laporan yang harus ia selesaikan secepatnya. 편안한 자세로 쉬고 있어요. Ju-eun tak hentinya bersyukur karena hadiah terbesar dalam hidupnya benar-benar datang. Ia lalu menceritakan kabar bahagia itu pada Hyunwoo jika Yongho telah kembali. 만져도 봤는데 Kepulangan Yongho disambut bahagia oleh keluarganya. Ia pun meminta maaf karena selama ini membuat mereka khawatir. 오히려 사고 후 별로 못 느끼고 있습니다. Hubungan Sujin dan Woo-sik kian romantis saja. Keduanya mengadakan dinner dan saat itu juga Woo-sik melamarnya. 밝은 미래를 위해. Di suatu malam bertepatan dengan hari ulang tahun Yongho, Ju-eun dan teman-temannya mengadakan acara perayaan. Kebahagiaan benar-benar menyelimuti Yongho di malam itu. Meskipun tak memiliki hubungan darah, namun mereka saling menyayangi. Keesokan harinya Ju-eun mendapatkan kabar jika ibunya akan datang ke Seoul. Ibu Ju-eun kembali membahas masalah percintaan Ju-eun yang tidak kunjung berakhir bahagia. Padahal banyak teman Ju-eun di kampungnya yang sudah memiliki anak. Ju-eun masih merahasiakan jika dirinya sudah memiliki kekasih yang baru. Ia kemudian bersiap karena harus mengadakan rapat bersama Sujin tentang seorang klien yang mengalami pelecehan. Berkat kerjasama keduanya, korban mendapatkan keadilan karena mereka akan menuntut pelaku dengan beberapa pasal. Ju-eun ikut bahagia karena kini Sujin dan Woo-sik telah memantapkan hati ke jenjang yang lebih serius. Sujin pun memberi selamat karena kini Yongho telah kembali pada Ju-eun. Ju-eun merasa belakangan ini Sujin kurang sehat dan terlihat pucat. Ia berharap Sujin tak melakukan diet ketat yang bisa mengganggu kesehatannya. Karena curiga ada sesuatu yang Sujin tutupi, Woo-sik diam-diam mengikuti kekasihnya yang saat itu akan mengunjungi rumah sakit. Kekhawatirannya pun kian menguat lantaran Sujin mengunjungi seorang dokter kandungan. Di lain tempat, Nyonya Lee mendapatkan informasi mengenai kehidupan Hyeran dan putranya. Meskipun mempunyai banyak harta, namun Hyeran menjalani hidup di pinggiran kota dan bekerja sebagai sukarelawan. Ia juga tak menyangka jika Yongjun mengikuti program wajib militer. Sepertinya Nyonya Lee juga sedang menyelidiki tentang latar belakang Ju-eun karena gadis itu sangat dekat dengan cucunya. 일을 하는 듯하고요. Sepulang bekerja, Ji-won dan Jung-sung sudah ada di apartemen Ju-eun. Keduanya pun terlihat menghibur ibu Ju-eun dengan bermain game. 딸내미 광파했어. 광파세요. Tadi juga Yongho memberanikan diri untuk menemui ibu Ju-eun di malam itu. Ia memperkenalkan diri sebagai kekasih Ju-eun dengan membawakan buket bunga. Jung-sung berusaha meyakinkan ibu Ju-eun jika Yongho adalah pria yang baik. Akhirnya wanita itu memberi izin pada Yongho untuk mengencani putrinya. 얼굴 바꿔. Di malam harinya, Woo-sik menjenguk Sujin yang memang sedang tak enak badan. Awalnya Woo-sik mengira jika Woo-jin sedang menjalani program untuk memiliki keturunan, mengingat keduanya akan segera menikah. 입맛 없어도 먹어야지. Tanpa alasan yang jelas, Sujin justru melepas cincin pemberian dari Woo-sik. Ia bahkan berkata jika belum siap untuk menikah dan memiliki anak, karena hal itu bisa menghambat karirnya. Saat itu Sujin bahkan menyuruh Woo-sik untuk meninggalkannya sendirian. 원하지도 않고. Di balik kesempurnaan hidup yang kini sudah Sujin dapatkan, ia harus menerima kenyataan pahit jika mengalami penyakit yang membuatnya sulit hamil. Hal itu pun disebabkan karena obat diet dan malnutrisi. 그 약이 영향이 있는 건가요? Harapan untuk memiliki keturunan pun kini semakin sulit, sehingga ia ingin menjauhi Woo-sik demi kebahagiaan masing-masing. Perasaan berbunga-bunga justru sedang dialami oleh Yongho dan Ju-eun di malam itu. Keduanya berencana untuk bepergian ke suatu tempat esok hari. 들어갔어요? 난 잘나고 이제. Mengira Yongho akan mengajaknya liburan, ternyata ia justru membawa Ju-eun ke kuil untuk memberi penghormatan pada mendiang ibunya. Saat itu Ju-eun mendapatkan pesan dari Nyonya Lee yang akan mengajaknya bertemu esok malam. Namun Ju-eun merahasiakan hal tersebut dari Yongho. 싸우란 법은 없잖아요. Setelahnya keduanya berkencan dengan mengunjungi banyak tempat hiburan. Saat itu Yongho melamar Ju-eun menggunakan cincin yang sudah ia selipkan pada syal pemberiannya. Ju-eun membawa kabar bahagia itu pada Hyunwoo jika Yongho telah melamarnya.
Ia pun meminta saran pada Hyunwoo untuk menghadapi pertemuannya dengan Nyonya Lee. Hyunwoo meminjamkan pakaiannya yang sederhana agar Ju-eun terlihat anggun. Ju-eun bersiap dengan segala kemungkinan jika Nyonya Lee akan menentang hubungannya dengan Yong-ho menggunakan uang dan kekuasaannya. 부끄러움은 잠깐이다, 준아. Keesokan harinya, Ju-eun berusaha menghilangkan rasa cemas ketika bertemu dengan Nyonya Lee. Ia justru memberikan cek kesehatan yang menyatakan jika kini dalam keadaan sehat, meskipun beberapa bulan yang lalu ia berjuang melawan penyakit hipotiroid. Ju-eun bahkan berkata jika akan terus berada di sisi Yongjo sekalipun Nyonya Lee menentangnya. 혹시 봉투 주시려는 거라면 Di luar dugaan, Nyonya Lee justru merestui hubungan keduanya setelah ia melihat ketulusan Ju-eun di tahun lalu ketika Yong-ho mengalami kecelakaan. Kesetiaan Ju-eun pun kini sudah tak diragukan lagi. Setelah menjabat sebagai direktur Gahong, Yong-ho kini menaruh kepercayaan yang besar pada Woo-sik untuk membangun sebuah pusat rehabilitasi medis di Seoul. Yong-ho yakin jika Woo-sik adalah orang yang tepat karena ia juga pernah mengalami pengalaman yang sama ketika Woo-sik membutuhkan rehabilitasi saat cedera ketika berenang. Yong-ho juga menghubungi Tuan Choi untuk kembali ke kantor dan menjadi partner yang solid demi membangun perusahaan. 회사에서 한번 뵀죠. 김영호입니다. Saat pertemuan keluarga, penampilan Ju-eun bahkan berhasil memikat hati Nyonya Lee, seolah ia bisa menghidupkan suasana di rumah itu yang awalnya selalu hening. Untuk pertama kalinya, Yong-ho bahkan melihat neneknya sangat bahagia dan tertawa lepas. Dalam waktu dekat, Yong-ho dan Ju-eun akan melangsungkan pernikahan. Akhirnya, Yong-ho mengetahui kondisi penyakit ayahnya. Ia pun mengunjungi Tuan Sung-chul ketika sedang kemoterapi di rumah sakit. 가보겠습니다, 아버지. Mulai saat ini, Yong-ho akan membantu ayahnya untuk menjalankan perusahaan dengan tanggung jawab. Ia juga menyatukan hubungan ayahnya dengan Nyonya Hyeran yang sempat renggang. Tuan Sung-chul meminta Yong-jun untuk masuk kuliah kedokteran karena ia akan lebih tenang jika dirawat oleh putranya sendiri. Kebahagiaan yang sama juga menghampiri Sujin. Meskipun tahu akan sulit memiliki keturunan, namun Woo-sik tetap menerimanya dan berjanji akan membantu kesembuhan Sujin. Walaupun baru menjalani hubungan sebagai kekasih, namun sejatinya Woo-sik sudah mengetahui jika Sujin sudah mencintainya sejak zaman kuliah. Setelah resmi menikahi Yong-ho, 3 bulan kemudian Ju-eun membawa kabar bahagia tentang kehamilan kembarnya. 잘 먹고 잘 쉬어야 되니까. 고요한 밤 가만히